Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast Poetra, promosi organisasi dan ekstra SMK Negeri 2 Kota Probolinggo with OSIS Fusion. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Novia Ramadhani. Saya Ahmad Fadi Daniel. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang ya. Benar. Kita bakal mengupas suatu organisasi yang ada di samping kita ya Kak Fadi ya. Kelihatannya ini masnya ini berwibawa gitu. Santai aja Mas, jangan gitu tegang. Oke Mas, silakan perkenalkan dirinya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Ragil Martatino. Ya, di sini saya mewakili organisasi OSIS. Wow. OSIS nih Kak. Iya, langsung hebat. Dengan OSIS ya. Agak gemeter gitu kalau sama OSIS ini. Iya benar banget. Tentang OSIS SMK 2 Probolinggo nih Kak. Kalau saya lihat nggak, OSIS SMK 2 Probolinggo itu sibuk gitu. Iya, sibuk banget, tak punya kenal lelah. Iya, punya kegiatan yang tak ada ekstra gitu ya. Pasti selalu aja setiap pulang sekolah itu, entah itu ada acara atau kumpul biasa, pasti selalu ya kayak rapat gitu ya Kak Fadia. Iya, karena di OSIS SMK 2 Probolinggo ini sering banget mengadakan event ya Kak ya. Event tingkat Probolinggo maupun luar kota dan provinsi segala macam. Pasti dong di OSIS SMK 2 Probolinggo ini mempunyai visi misi yang wow banget gitu Kak ya. Nah, Kak Ragil ini bisa diberitahu kepada adik-adik sekalian yang ingin ikut menjadi OSIS, join jadi OSIS, apa sih visi misinya? Visi dan misinya, tentunya adik-adik kelas di rumah dan sahabat edukasi di rumah pada kepo nih. Iya. Apa visi dan misi dari OSIS SMK Negeri 2? Silakan Kak. Untuk visi ya, kita bicara visi dulu. Visinya ini menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Probolinggo menjadi siswa-siswi yang aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan berlandaskan keimanan, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha paling Esa. penting itu Kak ya. Terus untuk misinya sendiri Kak ya? Untuk misi, nah misinya ini membentuk karakter ya, membentuk karakter ya. pengurus OSISnya. Kemudian juga menjadi teladan ya bagi warga SMK 2 khususnya para siswa-siswi ya Kak ya. Karena OSIS sendiri merupakan perwakilan ya dari siswa dan siswi yang ada di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Iya, kemudian yang ketiga nih Kak. Yang ketiga. Apa nih? Ini menjalankan program kerja yang masing-masing seksi bidang ini ada program kerjanya masing-masing. Nah, itu. Kalau ngomong-ngomong tentang program kerja nih Kak, tadi kan di awal saya sudah mengasih bocoran sedikit nih Kak, kalau di program kerja OSIS SMK 2 Probolinggo ini sangat banyak Kak ya. Entah itu Disnatalis yang kalian pasti sudah pada tahu. Kalau di SMK 2 ini diadakan Disnatalis tingkat Jawa Timur Kak ya. Perlombaan voli basket ya. Dan pensi juga ya Kak ya. Iya, pastinya. Terus ada juga itu festival musik Kak ya. Tapi tahun kemarin diganti dengan dance dance competition. Nah, selain itu program kerja apa aja sih yang dilaksanakan di OSIS SMK 2 Probolinggo ini Kak? Selain yang barusan kami sebutkan itu. Selain event-event besar ya Kak Fadia. Nah, untuk program kerjanya sendiri kita kan ada seksi bidang. Ya. Di dalam organisasi ini ada pengurus inti juga seksi bidangnya masing-masing. Nah, dari seksi bidang ini juga ada koordinator yang nantinya mengatur jalannya kegiatan atau acara. Misalnya kita ambil contoh dari seksi bidang bela negara. Nah, di seksi bidang bela negara ini kita intinya itu memeriahkan ya hari-hari besar nasional seperti ya bulan ini. 17 Agustus ya. Benar sekali. Yang habis ini tanggal 17 Agustus ya. Jadi itu dari seksi bidang bela negara. Karena di organisasi ini banyak seksi bidangnya, jadi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi ini ambil contoh saja. Pasti kan semua seksi bidang itu mempunyai program kerja sendiri-sendiri kan. Pasti. Maka dari itu dari sana aja sudah bisa kita lihat bahwa di OSIS SMK 2 Probolinggo ini banyak sekali ya Kak program kerja yang dilaksanakan Kak ya. Apalagi kemarin ada Idul Adha ya. Apakah itu juga termasuk dalam program kerja OSIS? Termasuk juga
kan kita baru pertama kali mengadakan sholat Idul Adha bersama di Masjid Asyuhada SMK 2. Iya benar banget. Jadi kemarin itu pertama kali Kak ya? Iya, pertama kali karena tahun kemarin itu dari masjid cuma intinya di sini tuh menyediakan tempatnya aja. Tapi belum menjadi pengurus dalam panitia Idul Adha kemarin. Ya, untuk tahun ini dari OSIS sendiri, ini program kerja dari Sekbid Keagamaan. Wow. Hebat banget ya Kak ya. Untuk pertama kalinya OSIS di SMK 2 Probolinggo ini mengadakan kegiatan sholat Idul Adha kemarin. Ya, merupakan program kerjanya juga ya. Nah, hari ini kan bukan hari ini sih, sekarang ini kan bulan Agustus ya. Dalam masa pandemi seperti ini, bagaimana untuk 17 Agustus nanti Kak? Apakah ada upacara secara daring atau bagaimana? Nah, ini yang saya tunggu dari Seksi Bidang Bela Negara. Kan tadi saya jelaskan pada seksi bidang masing-masing sudah ada koordinator Kak. Iya benar banget benar. Nanti ini tugas dari koordinator bagaimana menghadapi dalam situasi pandemi seperti ini. Jadi harus inovatif benar sekali. Mengenai pelaksanaan baik upacara ataupun biasanya kita ada kayak kelas meet gitu ya Kak ya. Kalau itu kan saat tidak ada pandemi. Nah, untuk sekarang ada pandemi seperti ini gimana gitu. Ngomong-ngomong nih Kak, mengenai prestasi apa aja sih yang sudah ditorehkan oleh OSIS SMK 2 Probolinggo ini? Karena dari visi dan misinya itu sangat wow banget ya Kak ya. Wow banget, yang membedakan visi dan misinya dari ekstra lain itu ya Kak ya. Pasti ada dong prestasinya. Pasti ada. Apa nih Kak prestasinya? Kepo. Ya, saya kasih tahu kepada adik-adik sekalian, apa sih prestasinya OSIS? Pernah ikut lomba nggak sih OSIS? Nah, di sini nih ya, juga yang membedakan prestasi ya. OSIS prestasinya itu kinerja. Nah Kak, wow, ternyata prestasinya tuh kinerja ya. Karena kan belum pernah dengar nih adik-adik sekalian, perlombaan antara OSIS sekolah antara ini. OSIS sekolah ini dengan sekolah ini. Ada kan ya? Atau enggak perlombaan antar kinerja ya? Enggak ada. Ternyata yang paling penting prestasinya itu adalah kinerja dari setiap anggotanya. Bener banget gak Kak? Iya, karena setiap event, setiap acara apa saja pasti OSIS ya ikut campur tangan di dalamnya Kak. Jadi OSIS sama kesiswaan ini saling berkomunikasi berperan penting. Jadi OSIS itu membutuhkan kesiswaan dan begitupun sebaliknya Kak ya, kesiswaan juga membutuhkan OSIS. Ya. Jadi saling berperan gitu kayak dalam mensukseskan suatu acara ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai visi dan misinya, mengenai prestasi yang bersangkutan dengan pembedaan ya antara organisasi OSIS dengan yang lainnya. Nah, menurut Mas Ragil sendiri nih, organisasi OSIS itu apa sih? Menurut saya pribadi, ya OSIS sendiri itu kita bekerja sama dengan lembaga sekolah ya tentunya. Iya benar. Ya, jadi OSIS ini ada di bawah naungan kesiswaan yang nantinya kita bekerja sama untuk mensukseskan suatu acara atau event tertentu. Ya, program gitu kayak. Iya. Jadi kita juga ada program, dari kesiswaan juga ada program, kita sama-sama berperan ya dalam mensukseskan suatu acara tersebut. Nah, pastikan ya Kak, kalau di OSIS itu gimana ya kalau kata-katanya itu Kak? Gimana Kak? Gimana ini Kak? Agak bingung kan? Itu ada istilahnya komunikasi antara kesiswaan. Oh iya, benar. Dan OSIS. Nah, itu bagaimana sih Kak sistemnya Kak? Kan ada cara menginformasikan ya. Sistem jadi kerja OSISnya oh iya benar. Kalau sistem kerja OSISnya sama ya. Tadi saya seperti bilang dari koordinator. Karena di setiap seksi bidang sudah ada koordinator. Misal ada acara seperti kemarin itu Idul Adha ya, kita itu sudah ada ketua pelaksana. Ketupat ya Kak? Ya, ketupat, ketua pelaksana sama koordinator ini beda Kak. Jadi jadi ini nanti kalau misal mengadakan acara seperti kemarin, kalau kita itu dari pemilihan voting dulu, dari ketua pelaksananya siapa, kemudian kita bagi tugas masing-masing, ada di seksi apa, misal kemarin itu penyembelihan, pemotongan atau pembersihan dan lainnya. Ya. Nah, terus nih Kak, yang adik-adik
pada penasaran pastinya nih. Apa sih perbedaan OSIS SMP dengan OSIS SMA SMK sekarang ini? Iya, benar. Yang Kak Ragil sendiri rasakan mungkin ya. Iya. Yang saya pribadi rasakan bedanya di OSIS SMP itu mungkin bisa dikatakan tidak terlalu Apa ya? namanya? Menguras tenaga gitu ya. Iya, jadi ide-ide kita juga dapat dari Guru, kesiswaan, dari pembimbingnya pembina. gitu ya. Nah, kalau di OSIS SMK atau SMA ini mungkin dari ide, terus kinerja, inovatifnya, kreatifnya itu dari pengurusnya. Jadi lebih banyak berperan penting gitu ya. Iya. Tapi benar tanpa sekali, betul. terlepas dari kesiswaan dan pembimbing. Ya. Jadi nanti kalau udah mendapatkan suatu kesepakatan ya dari ide-ide anak-anak OSIS, itu langsung diberikan dan diinformasikan kepada kesiswaan seperti itu. Iya, nanti kita komunikasikan setelah semuanya kita pikirkan matang-matang dan ya kita apa namanya ya? Ya sudah dikoreksi lah intinya. Iya. Baru deh kita ke kesiswaan dikomunikasikan, terus dari kesiswaan nanti mungkin dilanjutkan ke kepala sekolah. Jadi tidak ada miskomunikasi antara kesiswaan betul. dan pengurus OSIS-nya. Nah, jadi adik-adik sekalian nih. Kalau yang saya ambil dari penjelasan Kak Ragil ini bahwa OSIS SMA SMK ini ibaratnya itu sebagai mesin utama untuk penggerak ya Kak ya. Ya, Iya. benar. Mesin utama untuk penggerak untuk menggerakkan suatu program ya Kak ya. Yang ada di sekolah. Iya. Nah, selain tadi sudah dijelaskan mengenai visi misi, terus prestasi dan tanggapan Kak Ragil sendiri mengenai OSIS, apa suka dan duka ketika Kak Ragil mengikuti OSIS atau mungkin pengurus lainnya yang merasakan hal tersebut? Mungkin Kak Ragil bisa memberi sedikit cerita lah untuk Ya, adik-adik sekalian yang kepo ini ya. Waktu LDK kek atau waktu pas ada acara Disnatalis. Ya untuk dukanya dulu Kak ya. Iya ya. Nah, ini sering kali saya rasakan karena di sini saya juga selaku ketua. Wow. Ketua. Langsung dengan ketuanya kita berbicara Kak Fadi. Kaget kita barusan di awal belum tahu kalau ini Iya. Kak Ragil ketua nih. Ternyata kita langsung berbicara dengan ketua ketuanya. OSIS nih guys ya. Ya dari saya pribadi dukanya itu yang pasti kerja kita berat, kita juga capek ya karena kita sebagai pelajar dan juga sebagai pengurus ini berjalan beriringan. Harus Iya. seimbang Kak ya. Harus seimbang. Dan juga dukanya itu saya sering ini ketika ada setiap pengurus yang beda pendapat Kak. Ya pasti berdebat itu Kak ya. Iya. Ini yang sulit bagi saya, mana nih yang harus dipakai, pendapat yang mana yang paling bagus. Tapi semua pasti ada solusi Kak. Iya, Nah, pasti. karena saya juga dibantu oleh ketua 1 dan ketua 2. Oh banyak berarti ketuanya Jadi ya. ada Ada tiga tiga ketua ketua. Kak ya. Iya. Jadi untuk ketua 2 itu dari kelas 10, ketua 1 dari kelas 11 dan ketua umum saya sendiri. Oh ketua umum ini Kak Ragil sendiri Kelas yang 12 Kak ya. yang mengurusi semua Ya, kelas ya dari kelas penanggung jawab dari 11 semua. sama kelas 12. Pasti di OSIS ini sendiri kan harus tetap tidak meninggalkan pelajaran Kak ya. Iya, benar. Pengurus OSIS. Maka dari itu kalau yang saya ambil di pengurus OSIS ini tidak boleh meninggalkan pelajaran Kak ya. Tidak Harus boleh, pintar harus. manajemen waktu segala macam berarti. Karena yang penting itu adik-adik sekalian, yang penting itu kalian tidak melupakan sekolah, belajar karena kalian sekolah di SMK 2 Probolinggo ini untuk belajar ya, bukan untuk Dispen, bermain-main. ya, dispen Iya, juga ya, bermain-main segala macam. Ya, Karena benar. gimana ya? Organisasi dan ekstra itu penunjang skill dan hanya untuk pengalaman. meluapkan perilaku kita ke positifnya gitu ya, inovasi bukan dan segala macam. Iya Kak ya. benar, mencari pengalaman juga tentunya. Oke. Tadi sudah suka duka. Belum, tadi dukanya aja. Sukanya apa nih Kak? Iya belum nih Iya, sukanya. iya. Pasti banyak dong karena kan organisasi OSIS ini solidaritasnya sangat Tinggi erat banget gitu ya, iya. Apa sukanya? Ya untuk suka, ini yang paling banyak kita itu sukanya Kak. Karena Banyak. dari yang kita tidak kenal, mungkin dari jurusan mesin ya, saya dari jurusan mesin di sini. Hmm? Karena kan
temennya di kelas tuh cowok mayoritas Cowok semua ya. ya. Bukan mayoritas sudah kan. Iya. Emang cowok semua. Kita bisa lebih kenal ya semua warga sekolah ya, kita juga bisa kenal guru. Sukanya tuh kita bareng-bareng ya, jiwa korsanya itu tinggi karena kalau intinya nih ya, ibarat kata kalau sakit satu sakit semua, seneng satu seneng semua gitu. Waduh. Berarti itu OSIS itu satu badan ya Kak ya. Iya. Satu badan. Kekeluarganya sangat erat gitu ya. Karena di sini kita tidak individu ya, kita mencantumkan pikiran atau ide biar satu tujuan. Nah, berarti kan kalau yang saya lihat nih Kak, kan sering tuh apalagi waktu saat disnatalis nih Kak ya. Iya. OSIS SMK 2 ini hampir setiap hari itu pulang malam, Dispen juga Kak. dispen segala macem. Pasti dong ada apa ya kesulitan dalam mengatasi Pembelajaran. tugas. Terus apakah ada masalah lainnya? Mungkin Kak Ragil bisa diberitahu masalahnya dan solusinya. Mungkin biar adik-adik tahu nanti dan nggak kaget ya Kak ya. Iya, Menurut betul. dari pengalaman Kak Ragil sendiri. Ya untuk mengatasi itu ya karena kita kan organisasi harus saling bantu satu sama lain. Ya. Nah, jadi ketika satu pengurus atau dua pengurus ada masalah, entah itu masalah dari pelajaran ataupun masalah yang lainnya. Nah, kita ini bantu bagaimana memikirkan solusi. Mungkin kalau ada tugas kita juga bantu, mungkin ada rangkuman banyak kita bisa bagi tugas gitu. Yang sama jurusannya. Enggak, juga bisa. Ya, Oh, yang berbeda beda jurusan. juga ya bisa karena ya. kita di sini menyatukan. Nah, kayak itu loh, satu bersatu menyatu. Nah, itu apa ya? Yel-yel ya Kak ya. Iya. Yel-yel slogan dari OSIS. Slogannya SMK 2 dari Probolinggo. OSIS. Nah, Ya. selain itu nih Kak, pasti kalau misalkan itu kan kalau kita sudah tahu tugasnya apa. Kalau misalkan kita dari awal aja tugasnya belum tahu, ya apa sih Kak untuk kita agar paham? Kan kita sering dispen. Kita kan nggak paham dengan materinya. Masa kita mau tanya ke teman kita kan belum tentu tahu juga. Ya. Iya. Mungkin tanya ke guru atau segala Nah, macam. itu dia. Karena harus dari pribadi masing-masing. Gimana caranya biar saya ini tidak ketinggalan pelajaran, tidak bisa memanajemen waktu, yaitu Kepekaan dari diri sendiri ya Kak ya. kita tanya ke guru mungkin ya bagaimana Bu tadi pelajaran di kelas ya saya ketinggalan seperti itu. Jadi kalau yang saya rangkum nih dari penjelasan Kak Ragil dari awal bahwa di pengurus OSIS SMK 2 Probolinggo ini harus disiplin ya Kak ya. Iya, karena untuk masuk saja ini tidak gampang. Oh iya, Wow. untuk masuk nih Kak Novi belum ditanyain. Iya. Gimana nih syarat ketentuannya gitu untuk masuk Daftar di OSIS ya, SMK 2 Probolinggo untuk ini. bergabung menjadi pengurus OSIS. Yang pertama kita ada minat ya, keinginan kita, aku pengen jadi OSIS ya. Aku pengen cari pengalaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sudah ada izin dari orang tua. Kemudian nanti juga ada tahap seleksi ya. Jadi nanti ada tahap seleksi wawancara, Jadi juga tes tulis benar-benar ya. disaring Kak ya. Ya karena OSIS ya, pengurus OSIS ini siswa-siswi pilihan Kak. Tidak sembarangan masuk. Iya. Jadi dari sekian banyaknya siswa-siswi yang ingin mendaftarkan hanya beberapa saja yang terpilih, Kak, ya. terpilih ya Kak. Itu ya. yang terbaik sudah Kak. Jadi adik-adik sekalian, kalian harus mempersiapkan sebaik mungkin untuk kalian yang ingin mengikuti tes untuk mendaftar di OSIS. Nah, Ya karena kita tidak sembarangan mungkin. juga dari kita pengurus OSIS Ya. itu harus punya rasa memiliki ya, harus juga merasa kekeluargaan biar solidaritas itu. Kekompakan ya Iya. dan kepekaan juga ya Kak ya. Ya juga untuk mengembangkan sekolah sendiri ya, untuk membanggakan sekolah kita Terus nih tentunya. Kak, yang adik-adik pasti pada penasaran apa sih untungnya aku kalau misalkan ikut OSIS? Iya, dan juga kan Kak Ragil ini kan sebentar lagi udah lengser ya. Udah Masuk kelas kelas 12 ya. Ya udah purna Nah. bentar lagi. Itu tadi manfaatnya yang dikatakan atau ditanyakan sama Kak Fadi. Ini ada berhubungannya pertanyaan saya itu apa sih pengalamannya? Otomatis di dalam pengalaman ada manfaatnya. Coba jelaskan apa? Untuk pengalaman pasti ada manfaat Kak. Jadi yang tadi misal kan karakter setiap
anak ya pasti beda-beda, terutama untuk chassis nantinya. Nah, ini bagaimana kita apa namanya ya? Bisa Apa nih Kak? gimana ini, saya kan enggak Kak tahu Ragil Kak. agak gugup nih. Ya, kenapa kok gugup ini Kak? Dekat saya dah. Enggak. Ayo, kenapa ini? Kita bisa apa ini? Bisa Ya manfaatnya nih banyak sekali. Bisa lebih pede ya? Lebih pede Percaya dari diri. yang malu, nantinya bisa percaya diri, bisa berani public speaking seperti ini. Bisa Ya. argumen gitu. berargumen berpendapat. di masyarakat ya. Jadi tentunya adik-adik sekalian, banyak sekali manfaat yang kalian dapat jika kalian ikut OSIS nanti. Itu nanti akan berguna untuk kalian di kehidupan masyarakat, industri Iya. dan lain-lain Kak ya. Di dunia pekerjaan juga sangat berperan penting. Jadi kalian gak usah ragu-ragu kalau ingin mendaftar di OSIS SMK 2 Probolinggo nih Kak ya. Silakan daftar. Ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi? Bisa langsung DM aja ke @IG OSIS_Fusion. Ya, yang sekarang lagi live ya. Benar sekali. Nanti kalian atau mungkin juga punya pertanyaan bisa menanyakannya Kak ya. Langsung DM aja ya. Untuk Ya. kalian yang ingin menggabungkan dirinya, silakan langsung aja DM ya di Iya. IG OSIS IG OSIS_Fusion. Nah, OSIS_Fusion. mungkin nih Kak, sebelum diakhiri Kak Ragil mungkin ada apa yang perlu disampaikan kepada adik-adik sekalian? Yang ingin mendaftarkan dirinya. Ya, untuk adik-adik yang berminat ataupun pengen mencari pengalaman di organisasi siswa intrasekolah ini, ya mari bergabung karena ini sangat-sangat bermanfaat sekali nanti bagi kalian ya. Gitu Kak. Jadi gak perlu ragu-ragu lagi Kak ya. Langsung aja, apalagi kalau pas waktu SMP sudah mengikuti kegiatan OSIS ya. Iya. Jadi dikembangkan lagi pas waktu di SMA atau SMK ini. Jadi itu sangat berguna ya guys. Ya. Mungkin Oke Kak, mungkin sebelum ditutup kita yel-yel dulu nih Kak ya. karena kita semua ini saya, Kak Fadi dan Kak Ragil ini OSIS ya. Mungkin Kak Ragil bisa mengajari dulu. Pimpin, apa ya, sih? Kasih tahu dulu ya apa sih yel-yelnya itu. Bukan yel-yel Kak Fadi, slogan. Ya. Slogan. Apa nih slogannya? Gini, OSIS Fusion satu bersatu menyatu. Itu ada gerakannya Ada nggak sih, gerakannya Kak? apa enggak? Ada Kak. Ada. Gimana? Coba jelaskan. Ayo Kak. Ya, kalau satu itu gimana Mungkin Kak? Kakak inget ya gimana Kak? Aduh, ada amnesia kita Kak ya. Gini ya. Kalau satu itu ya, satu bersatu menyatu. Iya, Nah, gitu kayak ternyata kira-kira kan. sih. Yuk, kita bareng-bareng ya sebelum ditutup. Ya. Kak Ragil yang bilang OSIS Fusion. Ya. OSIS Fusion Satu bersatu menyatu. Yeay. Oke, cukup sekian bincang-bincang kita dengan Kak Ragil. OSIS Kak Ragil ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Iya, sama-sama. Ya, untuk kalian yang di rumah harus tetap stay safe and stay healthy. Mari kita berdoa agar pandemi ini cepat terselesaikan dan berakhir ya Kak ya. Ya. Sekian dari kami, saya Ahmad Fadi. Saya Novia Ramadhani. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you, goodbye.